Hai, selamat datang di channelku. Aku Vidya. Video hari ini adalah tentang Edgar Jimenez Lugo atau yang bisa dipanggil El Poncis. Dia adalah seorang anak yang berusia 11 tahun yang dari usia 11 tahun itu dia udah dilatih jadi pembunuh bayaran. Coba bayangin. Edgar lahir pada tahun 1996 di San Diego, California. Dia adalah bungsu dari 5 bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga disfungsional dengan kedua orang tuanya yang aktif mengkonsumsi kokain dan sering bermasalah dengan hukum. Nggak lama setelah kelahirannya, dari hasil tes darahnya Edgar diketahui kalau dia positif mengkonsumsi kokain, yang artinya selama ibunya masih hamil Edgar, dia tetap aktif mengkonsumsi kokain. Dan karena hal ini, orang tua Edgar kemudian ditangkap dan Edgar juga kakak-kakaknya dibawa sama layanan perlindungan anak. Waktu Edgar berusia 5 tahun, nenek dari pihak ayahnya berhasil mendapatkan hak asuh atas Edgar juga kakak-kakaknya. Dan setelahnya, Edgar tinggal sama neneknya di Morelos, Meksiko. Rumah yang Edgar tinggalin cukup rame karena ada neneknya di situ, ada paman dan bibinya, juga ada sepupu-sepupunya. Dan neneknya Edgar, dia bener-bener sayang banget sama Edgar. Dia juga perlakuin Edgar dengan baik, selalu kasih apapun yang Edgar mau selama dia mampu. Dan pada saat itu, Edgar juga kemudian bersekolah. Di sekolah, Edgar dikenal sebagai anak yang rajin, anak yang baik, dan anak yang cepat banget untuk menyerap pelajaran. Beberapa tahun kemudian, salah satu kakak perempuannya Edgar pacaran sama seorang cowok, namanya adalah Julio Radila Hernandez atau yang biasa dikenal sebagai El Negro. Julio kelihatan kayak cowok baik-baik, dia juga bisa dibilang sukses di usianya. Dia sering banget main sama Edgar, kasih Edgar mainan yang mahal-mahal, beliin hal-hal bagus ke Edgar, perlakuin Edgar kayak adiknya sendiri. Dan karena hal ini, Edgar kemudian bener-bener sayang banget sama Julio. Dia perlakuin Julio kayak kakaknya sendiri dan jadiin Julio sebagai role modelnya. Satu yang gak diketahui semua orang pada saat itu, Julio dengan sengaja mendekati Edgar untuk bawa masuk dia ke kartelnya, yaitu The South Pacific Cartel atau Cartel del Pacifico Sur. The South Pacific Cartel didirikan sama Hector Beltran Leiva pada tahun 2010. Hector punya 3 saudara laki-laki. Mereka adalah Alfredo, Arturo, dan Carlos. Mereka berempat gabung dengan Sinaloa Cartel, salah satu kartel paling terkenal di Meksiko. Awal tahun 2008, hubungan mereka mulai bermasalah dengan Sinaloa Cartel karena pemimpinnya, yaitu El Chapo, menyerahkan Alfredo ke polisi sebagai jaminan untuk membebaskan putranya yang ditahan. Karena hal ini, Hector dan 2 saudaranya keluar dari Sinaloa Cartel dan mereka membentuk kartel mereka sendiri, yaitu Beltran Leiva Organization atau BLO. Arturo, dia adalah yang paling marah dengan penangkapan Alfredo, dan setelah berdirinya BLO, dia bukan cuma memulai peperangan dengan Sinaloa Cartel, tapi juga pejabat tinggi Meksiko yang terlibat dalam penangkapan Alfredo. Untuk peperangan antara BLO dengan Sinaloa, itu tuh benar-benar terjadi secara brutal banget. Penculikan, penembakan di tempat umum, pembunuhan di tempat umum, bahkan kayak mayat-mayat yang ditemukan dalam keadaan termutilasi bisa ditemukan dengan mudah di jalanan. Jadi kayak bener-bener separah itu. Bahkan mereka dengan sengaja memvideokan waktu mereka mengeksekusi korban-korbannya, dan setelahnya videonya tuh disebar secara online. Bahkan salah satu putra El Chapo yang adalah penerus pilihannya, yaitu Edgar Guzman Lopez, juga jadi korban di peperangan antar kartel ini. Dan saat itu usia Edgar baru 22 tahun. Ada 2 versi tentang gimana hidup Edgar berakhir. Satu sumber bilang kalau dia dilumpuhkan di parkiran mall sama BLO. Jadi dia disergap sama 15 orang bersenjata dan terjadi aksi penembakan di situ sampai akhirnya Edgar meninggal. Sementara versi lainnya, anggota Sinaloa yang mengincar Arturo salah mengenali mobil yang Edgar kendarain. Mereka pikir mobil yang Edgar kendarain adalah mobilnya Arturo. Disitulah para anggota Sinaloa mulai melakukan penembakan ke kendaraan yang Edgar kendarain, dan waktu mereka melakukan pemeriksaan, ternyata yang mereka tembak adalah anak dari pemimpin kartel mereka sendiri, sekaligus orang yang harusnya menjadi pemimpin mereka selanjutnya. Sementara dengan pejabat-pejabat terkait, BLO berhasil membunuh komisaris polisi federal Meksiko, yaitu Edgar Eusebio Milan Gomez pada 8 Mei 2008. Dan Edgar dibunuh dengan cara ditembak. Karena hal ini, lembaga penegak hukum benar-benar mulai bertindak, dan pada 11 Desember 2009, Arturo ditembak mati di rumahnya sama unit pasukan khusus Angkatan Laut Elit Meksiko. Kemudian Carlos dan petinggi BLO lainnya juga kemudian ditangkap pada 30 Desember 2009. Hector, dia kemudian jadi satu-satunya yang bertahan dari 3 saudaranya. Dan saat itulah dia membentuk The South Pacific Cartel dengan Julio, pacar kakak Edgar, sebagai salah satu petingginya. Kemudian di Meksiko, ternyata udah umum banget anak usia 12-16 tahun direkrut sama kartel-kartel setempat.
Dan tiap-tiap kartel mereka nih punya camp khusus untuk melatih anak-anak tersebut. Di sana mereka bukan cuma dilatih untuk gimana caranya memperdagangkan narkoba, tapi mereka juga dilatih untuk membunuh seseorang. Balik ke Edgar, setelah dia kenal sama Julio, dia nih mulai jarang masuk sekolah. Dan kebetulan pada saat itu neneknya sakit kanker, jadi kayak bener-bener nggak ada yang bisa mengontrol atau mengawasi Edgar. Sampai akhirnya neneknya Edgar meninggal dan saat itulah Edgar kemudian keluar dari sekolah dan bergabung dengan The South Pacific Cartel. Awalnya, Edgar cuma bertugas untuk mendistribusikan narkoba, tapi entah gimana pada usia yang ke-11 tahun, dia mulai melakukan pembunuhan. Desember 2010, Edgar Jimenez Lugo yang berusia 14 tahun berhasil polisi tangkap. Beberapa minggu sebelum penangkapan, ada 2 video yang tersebar secara online. 2 video itu menunjukkan seorang pria yang lagi dieksekusi dan Edgar ada di sana, duduk di pintu sambil lihat semua proses itu tanpa ekspresi. Selain dari video tersebut, ada juga foto yang menunjukkan Edgar lagi berpose bareng sama mayat dan dirinya nih pegang senapan yang karena hal itulah dia berhasil ditangkap. Kemudian waktu ditangkap, Edgar lagi bareng sama kakak perempuannya yang berusia 16 tahun dan saat itu mereka berencana kabur dari Meksiko. Selama proses penangkapan Edgar yang semuanya tuh direkam, di situ dia kemudian bilang kalau dirinya udah melakukan pembunuhan dari dirinya berusia 11 tahun, dirinya bakalan dibayar sebanyak $2.500 per minggu untuk membunuh musuh-musuh kartelnya dan dia membunuh musuh-musuhnya dengan cara menggorok leher mereka. Bahkan diketahui salah satu korbannya Edgar ditemukan tergantung di sebuah jembatan tanpa kepala. Waktu ditanya siapa yang perintahin dia untuk lakuin semua itu, Edgar bilang yang suruh dia adalah Julio. Dan selama proses itu, selama proses penangkapannya, Edgar ini sama sekali nggak kelihatan takut, sedih, apalagi menyesal. Waktu dia ditanya, kamu tahu kan bentar lagi apa yang bakalan terjadi dan kamu takut nggak? Dan jawaban Edgar adalah enggak. Selama waktu itu diketahui kalau ternyata Julio mengendalikan Edgar dengan sengaja membuat Edgar kecanduan. Setelahnya, Edgar dituntut atas penculikan, pembunuhan, kepemilikan narkoba, dan senjata. Dan pada saat ditangkap, Edgar kan berusia 14 tahun, yang di sana hukum menyatakan kalau seorang anak berusia 12-15 tahun ditangkap, apapun kejahatannya, hukuman maksimalnya adalah 3 tahun. Dan karena pemerintah Meksiko melihat Edgar sebagai korban, bukan sebagai pelaku, jadi udah, Edgar dihukum selama 3 tahun. Tahun 2013 waktu Edgar berusia 17 tahun, dia kemudian dibebaskan dan setelahnya dia ditransfer ke San Diego dan dia tinggal di sana sama kerabatnya. Sampai aku bikin video ini belum ada informasi apakah selama waktu kemarin Edgar sempat melakukan kejahatan lain atau enggak. Tapi sekalipun dia udah nggak melakukan kejahatan lagi, tetap ngeri loh. Tinggal sama orang kayak gitu bukan berarti aku kayak nggak percaya kalau seseorang bisa berubah. Ya seseorang bisa berubah tapi tetap aja ngeri gitu kan. Seorang anak dari usia 11 tahun dia udah dilatih jadi hitman, jadi pembunuh bayaran. Yaudah gini video hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai habis. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye.